Salah satu brand ponsel yang terkenal di Indonesia adalah Vivo. Brand ini termasuk brand ponsel yang perkembangannya cukup pesat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Tiongkok dan dunia. Data dari Counterpart menunjukkan pada kuartal 4 2021, Vivo berada di posisi 2 di Tiongkok dengan market share 19%. Mereka hanya kalah dari iPhone yang unggul dengan market share sebesar 23%. Nah, di video kali ini Gadget MD akan membahas daftar HP Vivo rilisan terbaru yang sudah resmi masuk Indonesia. Vivo V25e meluncur untuk melengkapi deretan HP Vivo V25 series yang duluan beredar. HP 4G ini tetap memiliki nuansa yang sama seperti dua anggota Vivo V25 series lain, yakni berdesain cantik. Khusus untuk varian warna Sunrise Gold, penutup belakangnya bisa berubah warna menjadi jingga. Namun, desain bukan satu-satunya hal yang diunggulkan Vivo. Pasalnya, performa, kemampuan kamera, dan daya tahan baterai Vivo V25e patut diacungi jempol. Untuk performa, SoC MediaTek Helio G99 mampu membuat HP ini ngebut untuk main game. Suhunya pun adem-adem saja. Hal tersebut karena Helio G99 telah menggunakan fabrikasi 6nm yang modern. Adapun Vivo V25e adalah HP pertama di Indonesia dengan Helio G99. Berkat SoC yang satu ini pula, konsumsi daya tahan baterai Vivo V25e mantap. Padahal kapasitas baterainya sekadar 4500 mAh. Bulan Mei 2022, Vivo mengeluarkan seri baru dalam katalog produk ponsel mereka. Adalah ponsel Vivo T-Series yang mereka keluarkan. Bukan cuma satu ponsel T-Series yang mereka rilis, tetapi dua. Salah satunya adalah Vivo T1 Pro 5G. HP ini dirilis dengan harga 4 jutaan. Kehadiran HP ini seolah menjadi oase karena ponsel-ponsel kelas menengah yang meluncur pada 2022 terasa kurang menarik. Nah, Vivo T1 Pro 5G ini menarik karena punya keunggulan yang merata di berbagai sisi. Mulai dari desain, layar, kamera, hingga daya tahan baterai. Jika membutuhkan ponsel dengan layar yang melengkung di harga yang tidak terlalu tinggi, Vivo V25 Pro 5G benar-benar pilihan tepat. Ponsel ini punya desain konsep curved glass design dengan pinggiran bodi metal yang solid. Hal ini tentu membuat HP nampak mewah di kelasnya. Layar dan performa juga jadi keunggulan tersendiri dari ponsel ini. Apalagi, Vivo V25 Pro 5G hadirkan chip MediaTek Dimensity 1300, yang secara performa sedikit di atas Qualcomm Snapdragon 870. Kamera utama dengan OIS agar ambil foto lebih stabil dan juga dukungan pengisian cepat 66 Watt adalah kelebihan lain yang ditawarkan Vivo V25 Pro 5G. Kalau mau HP kelas menengah dengan desain kotak ala-ala ponsel Apple, maka Vivo V25 5G bisa jadi pilihan menarik. Pasalnya, desainnya yang mengotak jadi daya tarik yang menarik untuk kelas harganya. Meski tentu, Vivo V25 5G bukanlah ponsel pertama di kelas menengah yang menawarkan desain seperti ini. Dengan desain yang rata, tidak ada konsep layar melengkung di ponsel ini seperti saudaranya, Vivo V25 5G. Ini bakal jadi soal selera, tapi konsep desain ini menarik. Diam-diam Vivo Indonesia kembali merilis HP terbarunya, yaitu Vivo Y22. Vivo Y22 hadir sebagai suksesor dari Vivo Y21 dengan membawa beberapa peningkatan di dalamnya, terutama pada sektor kamera dan chipset yang digunakan.
HP ini ditenagai oleh chipset gaming kelas menengah yaitu MediaTek Helio G85. Chipset tersebut kemudian dikombinasikan dengan RAM 4GB yang masih bisa diperluas menjadi 5GB sehingga performa dalam bermain game akan lebih meningkat. Bagi Anda yang menginginkan ponsel dengan desain premium tapi dana terbatas, bisa mempertimbangkan Vivo Y16. Berada di rentang entry level, Vivo Y16 hanya memakan dana sebesar 1,7 jutaan saja. Vivo Y16 sendiri memang hanya tawarkan spesifikasi sederhana yang diperuntukkan pada penggunaan normal harian. Berbekal chipset Helio P35, setidaknya ia sudah sanggup menangani aktivitas medsos, browsing, buka tutup aplikasi, dan streaming video dengan nyaman. Vivo Y35 semakin memperlengkap jajaran smartphone Vivo di kelas harga menengah. Ponsel ini unggulkan beragam kelebihan di segala sisi, atau yang biasa disebut all-rounder. Kinerja dapur pacunya terbilang memadai dengan chipset bertenaga di kelasnya, sanggup menunjang navigasi yang lancar serta pengalaman gaming yang layak. Adapun pada sisi layarnya, menampilkan isi konten dengan immersion yang cukup mendalam karena hadirkan laju penyegaran 90 Hz. Ini tentu bisa memperhalus pergeseran yang terjadi pada layar. Vivo X80 Pro merupakan varian teratas di serinya. Menghadirkan fitur dan spesifikasi lebih memadai ketimbang reguler. Ponsel ini dimodali dengan panel layar LTPO 3.0 AMOLED yang dapat menyesuaikan refresh rate antara 1 Hz hingga 120 Hz, guna menghemat baterai dengan cara mengurangi refresh rate di saat yang tidak perlu. Ukuran layarnya yang sebesar 6,78 inci juga telah mengusung resolusi QHD yang selangkah lebih baik dibanding FHD dari sisi ketajaman. Layar juga mendukung tampilan 1 miliar warna serta menghadirkan dukungan HDR10 dengan tingkat kecerahan puncak hingga 1500 nit. Vivo X80 reguler ini juga tidak kalah dengan varian Pro-nya. Meski alami penurunan spesifikasi di beberapa aspek, namun Vivo X80 tetap dihadirkan dengan kamera mumpuni di kelasnya. Ia tak lagi hadirkan LTPO 2.0 AMOLED sebagai layarnya, melainkan hanya panel AMOLED biasa. Kendati begitu, HP ini masih disuguhi dengan standar kualitas HDR dan tingkat kecerahan puncak mencapai 1500 nit. Vivo T1 5G juga sama menariknya dengan Vivo T1 Pro 5G, meskipun hadir untuk segmen yang berbeda. HP ini ditujukan buat mereka yang ingin segera mencicipi konektivitas 5G, tetapi punya budget terbatas. Keinginan itu bisa diwujudkan karena Vivo T1 5G dirilis dengan harga mulai 2 jutaan rupiah saja. Selain konektivitas, Vivo T1 5G juga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik. Sebut saja desain minimalis, performa tinggi berkat SoC MediaTek Dimensity 810, hingga adanya NFC multifungsi. Kemampuan kameranya pun mumpuni walau hanya ada satu kamera belakang dan satu kamera depan.